Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahdian Bagasiwantoro dengan NIM 3333240154 kelompok 8 statis 1. Dan di video kali ini saya akan menyelesaikan persoalan yang ada pada tugas mingguan pada shift 1 dengan menggunakan berbagai jenis distribusi probabilitas kontinu. Oke, kita langsung aja ke persoalannya. Nah, jadi pada nomor 1, masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa 3 dan skala betanya 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Nomor 2, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Nomor 3, panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 1 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Oke, jadi kita analisis dulu untuk nomor 1 ini kan di sini ada alfa dan beta. Berarti dia tuh punya dua parameter. Dan di sini yang ditanya itu kayak istilahnya tuh kayak durasi pemakaian gitulah. Jadi bisa disimpulin nomor 1 ini adalah distribusi gamma karena yang tadi punya dua parameter, dan yang ditanya itu kayak durasi dari pemakaian suatu barang kayak gitu. Dan buat nomor 2 di sini kan di sini ditanya ini satu siklus mesin. Nah, artinya nomor 2 ini tuh kita bisa simpulkan adalah jenis distribusi eksponensial. Karena di sini itu ditanyain kayak satu siklus kayak waktu tunggu dari suatu proses atau dari suatu barang gitu. Dan nomor 3 di sini kan ada ini ya kayak gini nih, ada panjang 97 sampai 103, terus ini panjang kertas, terus ada apa namanya, ada rata-rata sama standar deviasi. Berarti bisa kita sebutkan nomor 3 ini adalah distribusi normal. Bahkan di sini aja udah ketahuan nih. Nah, ini distribusi normal karena aduh mana-mana. Lanjut. Jadi karena apa namanya? Karena dia itu ada minnya, ada standar deviasinya, dan ada tadi tuh ada pengukuran kayak gitu. Nah, oke, kita langsung aja nyelesain persoalan ini. Yang pertama kita ke RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini ya seperti biasa lah. Kita file, new project. Pilih yang existing. Lalu browse. Foldernya bebas lah, suka kalian mau taruh di mana. Kalau saya sendiri, saya bakal taruh di misal saya taruh di sini lah. Oke, fresh project. Oke. Oke ya, kita udah masuk di project terbaru. Terus kalau mau buka konsolnya itu Ctrl Shift R. Nah, kalau udah langsung aja kita coding nih. Kita nyelesain soal yang tadi. Tadi kan nomor 1 itu kan pakai distribusi gamma ya. Nah, berarti kita copy, kita paste ke sini. Nah, oke, saya jelasin dulu. Jadi pertama kan tadi nih ada parameternya, dimana alfanya 3 dan betanya 6. Lalu yang diminta adalah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala selama lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Dan rumusnya tuh kayak gini. Jadi kita nyari probabilitas yang pertama dulu, yang dimana lampunya menyala lebih dari 3 tahun dengan menggunakan codingan seperti ini. Ini apa, gamma. Terus untuk
prob 2 atau probabilitas 2-nya itu adalah dengan syarat berfungsi tembaga gas selama 1 tahun. Jadi 1 dikurang P gamma terus masukin data-datanya. Nah, kalau udah nanti tinggal hitung probabilitas bersyaratnya dengan rumusnya itu adalah probabilitas 1 dibagi probabilitas 2. Dan ini tuh buat nampilin hasil dari probabilitas bersyarat yang di sini. Oke, jadi langsung aja kita blok lalu kita run. Oke, maka muncul di sini ya. Dimana untuk probabilitas satunya itu adalah 0,98561 dan probabilitas 2-nya adalah 0,99931. Dan hasil dari probabilitas besar itu atau yang ditanyakan yang lampu menyala lebih dari 3 tahun dengan syaratnya harus berfungsi terus selama lebih dari 1 tahun, dan hasilnya itu adalah 0,986284. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, tadi nomor 2 kan yang ditanya itu adalah distribusi eksponensial kan. Nah, oke, saya jelasin dulu. Jadi seperti biasa kita input dulu apa parameternya. Yang pertama tadi ada lambdanya itu adalah 0,1. Lalu untuk waktu-waktunya dalam menit tadi pertama ada 15 menit dan ada 7 menit. Lalu kita akan mencari nih probabilitas waktu mesin lebih dari 15 menit dengan syarat mesin tersebut beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Dengan di sini rumusnya pertama kita cari dulu peluang pertamanya adalah 1 dikurang ini PXP atau peluang eksponensial dalam kurung masukin data-datanya. Begitu juga sama dengan peluang 2. Nanti kalau udah dapat semuanya baru kita cari peluang bersyaratnya atau yang ditanyakan di sini nih, yang di atas ini. Baru nanti kita akan tampilkan hasilnya di konsol. Oke, langsung aja kita blok, kita run. Maka akan muncul di environment nih. Pertama tadi buat hasil peluang satunya itu adalah 0,22313 dan untuk peluang 2-nya adalah 0,496585 dan untuk peluang bersyaratnya atau yang ditanyakan itu adalah peluang 1 dibagi peluang 2 yang dimana hasilnya itu adalah yang mana ya? Bentar ya. Tadi yang atas ya itu. Ya, jadi hasilnya itu adalah 0,4493289. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu kan ditanya distribusi normal ya. Oke. Kita copy ini sini. Oke, saya jelasin dulu. Jadi pertama kita input dulu parameternya, yang dimana tadi ada min atau mu-nya adalah 1 cm dan untuk standar deviasinya atau sigma-nya itu adalah 2 cm. Lalu kita akan mencari nih probabilitas kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm sampai 103 cm dengan syaratnya panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Dimana rumusnya seperti ini. Jadi probabilitas antara 97 sampai 103, masukin ininya P normal atau probabilitas normal, lalu kita masukin data-datanya dan kita kurangkan dengan probabilitas normal, dimana datanya ini adalah 97, yang tadi itu kan 103. Habis itu kita cari nih probabilitas yang kalau panjangnya lebih dari 96 cm. Rumusnya tuh 1 dikurang probabilitas normal atau P norm dalam kurung datanya masukin, dimana yang dipakai di sini 96. Kalau udah ketemu semuanya, baru kita cari probabilitas yang di bawah atau yang ditanyakan di sini nih. Rumusnya adalah probabilitas antara 97 sampai 103 dibagi probabilitas jika lebih dari 96. Lalu kita akan tampilkan hasilnya di sini. Jadi langsung aja kita blok. Lalu kita running. Nah, maka di sini kita baca dulu environment-nya.
Jadi untuk probabilitas antara 9 sama 3 itu adalah 0,866385. Lalu probabilitas yang panjangnya lebih dari 19 cm adalah 0,977249. Dan untuk hasilnya pembagiannya itu adalah ini ya. Oh iya betul, berarti yang ini. Atau ya atau lihat di konsol aja. Jadi ini hasilnya 0,88655548. Jadi begitu. Oke, jadi kayak gitu ya untuk penyelesaian persoalan tadi lewat software RStudio. Selanjutnya kita akan pindah ke software kedua atau software terakhir yaitu Minitab. Nah, untuk Minitab tadi kita akan mengerjakan dari nomor 1 dulu. Nah, caranya adalah teman-teman buka yang calc, lalu probability distribution. Nah, kan tadi kan gamma ya. Nah, kita cari yang gamma. Nah, ini gamma. Nah, masukin shape parameter dan scale. Jadi shape itu tuh si alfanya, dimana alfanya itu 3, scale atau betanya itu adalah 6. Nah, untuk threshold di sini nggak perlu dimasukkan. Kenapa? Karena di sini hanya ada 2 parameter, yaitu alpha dan beta atau shape dan scale. Jadi nggak perlu dimasukin thresholdnya. Jadi ini biarin aja. Dan untuk inputnya pilih yang konstan. Karena kalau yang kolom itu berarti kan berdasarkan kolom yang ada di sini ya. Sedangkan di sini kosong, berarti pilih yang konstan. Dan untuk input konstannya itu kan tadi lebih dari 3 tahun ya, berarti masukin 3 dulu. Dan yang ini jangan lupa pilih kumulatif ya. Oke, kalau udah baru oke. Oke, maka akan muncul, lalu kita bikin satu lagi. Oke, probability distribution gamma. Nah, ini kita ganti 1. Nah, maka di sini udah muncul hasilnya. Di sini 0,00143877 dan untuk yang satu itu 0,006813. Oke, kita lanjut buat soal nomor 2. Tadi kan nomor 2 itu tuh distribusi eksponensial ya. Oke, kita punya yang eksponensial. Nah, untuk scale-nya itu tadi berapa ya? Lupa saya. Oke, oh, scale-nya tuh ini ya, atau si rata-ratanya itu 10 menit. Oke, masukin aja di sini berarti 10 menit. No threshold-nya juga ini nggak perlu diganti karena di sini hanya ada satu scale aja atau satu parameter, jadi nggak perlu dimasukin juga threshold-nya, jadi nggak usah. Nah, untuk inputnya sama, teman-teman pilih yang konstan. Dan untuk konstannya tadi tuh 15 sama 7. Ah, ya berarti oke, masukin yang 15 dulu. 15 sama 7. Ini bagi 7. Oke, maka di sini akan muncul hasilnya. Kalau yang 15 itu adalah hasilnya tuh 0,776870. Lalu untuk yang 7 itu hasilnya 0,503415. Oke, lanjut kita nyelesain soal nomor 3, yang dimana nomor 3 itu menggunakan distribusi normal. Nah, ini teman-teman pilih yang normal nih. Nah, untuk rata-ratanya tadi kan 100 ya, 1 cm, 100. Terus standar deviasinya 2. Itu yang konstan. Nah, untuk konstannya tadi ada 3 tuh. Pertama ada 97, ada 103, dan ada 96. Kita masukin yang 97 dulu. Oke. Baru dimasuk sekarang yang 103. Jadi tinggal diganti aja ke 103 nih. 103. Oke. And then yang 96. Nah, maka akan muncul di sini hasilnya nih. Kalau yang 97 itu hasilnya adalah 0,068072. Dan yang 103 itu hasilnya 0,933193. Dan untuk yang 96 itu adalah 0,227501. Nah, mungkin kalau di sini teman-teman lihat kan hasil ini ada perbedaan ya dengan software RStudio. Nah, alasannya itu adalah karena ini tuh kumulatif, artinya sebenarnya ini tuh belum selesai. Jadi mungkin gampangnya ya, ini tuh kita tuh kayak nyari apa probabilitas dari masing-masing konstannya. Sedangkan kalau di RStudio tadi kan kita nyari apa namanya
masing-masing konstannya, sama kita cari probabilitas yang ditanyakan, yang dimana kan rumusnya kan probabilitas 1 dibagi probabilitas 2 gitu kan. Terus yang kedua juga dari beberapa soal itu kan rumusnya ada yang ini gampang itu apa ya, inverse. Jadi inverse itu kayak satu dikurang dari peluangnya. Mungkin kita buka lagi aja RStudionya. Nah, mungkin saya contohin nomor satu tuh tadi nih nomor satu nih. Kan di sini kan kalau di RStudio itu kan satu dikurang dari peluang gamanya. Sedangkan kalau di Minitab itu tidak ada, maksudnya kita tidak menggunakan rumus seperti itu. Jadi langsung kita masukin data-datanya aja. Makanya itu kenapa hasilnya itu berbeda. Cuman secara kesimpulan tuh intinya sama gitu. Cuman ada perbedaan karena itu tadi dari pemakaian rumus-rumusnya, dan juga sama yang tadi saya bilang, ini tuh intinya kita cuman cari dari probabilitas masing-masing konstannya, jadi belum penggabungannya gitu, kayak belum pembagiannya. Jadi kayak gitu teman-teman, jadi pada intinya tuh sama, yang berbedanya di pemakaian rumusnya. Oke, jadi mungkin segitu aja video penyelesaian dari saya dengan menggunakan dua software tadi untuk penyelesaian tugas mingguan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.